Penduduk puji Tuhan, Shalom. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Oke, tidak berlambatan, mari kita buka kitab kita masing-masing di dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Hagai pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Boleh minta tolong pendeta Jimmy baca, karena suaranya lantang. Bukan fak lantang, suaranya lantang. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Bunyi firman Tuhan, Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Oke, puji Tuhan. Kita akan renungkan satu pasal ini, tapi sampai ayat 11 saja. Ada hal yang menarik, yang luar biasa yang saya jumpai di sini, bahwa ada 2 kali Tuhan berfirman menggunakan kata yang sama. Ketika dia berfirman menggunakan kata yang sama, atau ada penekanan yang sama di situ, berarti perlu kita memberikan perhatian kita. Di situ dia bilang begini, pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, dia bilang begini, perhatikanlah keadaan. Dari semua yang Tuhan lakukan, tujuannya cuma satu, perhatikanlah keadaan. Kita sibuk memperhatikan keadaan orang lain, kita lupa memperhatikan keadaan kita. Tujuan Tuhan itu cuma sederhana. Banyak hal yang dia lakukan di situ, kita baca di ayat selanjutnya. Tujuannya sederhana, cuma supaya menarik perhatian umatnya. Untuk apa? Untuk memperhatikan keadaan kita. Bahasa-bahasa keren di dalam manajemen atau apa itu istilahnya, itu namanya ada istilah self assessment, atau menilai diri sendiri, atau memantau diri sendiri, atau mengukur diri sendiri. Nah, ternyata hal itu sudah dilakukan Tuhan jauh sebelum masih di Nabi Hagai. Dia sudah bilang, perhatikanlah keadaan. Kata perhatikan di sini dalam bahasa aslinya itu artinya understanding, atau mengerti dengan hati, menilik lebih dalam dengan hati. Bahasa Ibrani di situ menggunakan kata laibau, artinya mengerti. Perhatikan artinya memberikan perhatian kita sambil kita mengerti, cari tahu, gali lebih dalam. Dengan hati kita melihat, lihatlah keadaanmu. Bahasa asli itu menggunakan kata derek, keadaan artinya lihatlah jalanmu, lihatlah tingkah lakumu, lihatlah kebiasaanmu.
Kurang lebih seperti itu firman Tuhan datang. Self assessment atau kita melihat diri kita sendiri adalah kita lihat keadaan kita. Jangan dulu kita lihat keadaan orang lain. Kita sibuk memperhatikan keadaan orang lain, lupa memperhatikan keadaan kita sendiri. Firman Tuhan hadir melalui Nabi Hagai untuk mari kita memperhatikan keadaan kita. Semua yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Ayat yang ke-6 di situ kalau kita baca, banyak hal kita menabur, kita tidak bawa pulang hasil, makan tidak kenyang, kemudian minum sampai tidak terpuaskan dan seterusnya. Banyak hal, semua itu menggambarkan sebuah kesia-siaan. Bahkan ayat 9 dan sampai ayat yang ke-11 itu lebih ditegaskan bahwa itu peran Tuhan. Ayat 9 bilang kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Demikianlah firman Tuhan sebenarnya oleh karena rumahku dan seterusnya. Dia bilang aku memanggil kekeringan. Artinya ayat 9 sampai ayat 11, ayat 6 dia cuma gambarkan keadaan bangsa Israel. Ayat 9 dan 11 itu dia cuma gambarkan bahwa itu peran Tuhan di sana. Sampai terjadi kesia-siaan. Dan Tuhan bilang begini, perhatikanlah keadaan. Hagai hidup di zaman ketika bangsa Israel sudah balik dari pembuangan di Babel. Dia hidup diperkirakan bersamaan dengan Zakaria. Mereka dua nabi yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Ketika mereka harus kembali dari pembuangan, mereka harus kembali dan Tuhan perintahkan untuk membangun kembali bait Tuhan. Jadi mereka hidup di dalam masa pembangunan bait Tuhan. Israel waktu itu dipimpin oleh Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Dipimpin oleh kedua orang ini, mereka membangun bait Allah. Dan dalam pembangunan bait Allah, mereka mendapat ternyata ada istilahnya waktu itu ada seperti oposisi ya. Saat ini istilahnya ada oposisi. Ada yang tidak senang dengan pembangunan bait Allah, yaitu kelompok atau kaum dari Samaria. Mereka tidak menginginkan pembangunan bait Allah, sehingga oleh karena itu terjadilah perdebatan, terjadilah perselisihan, sehingga pembangunan bait Allah pun terbengkalai. Latar belakangnya sehingga Tuhan berbicara bagi Nabi Hagai, terbengkalai. Mereka sudah teralihkan fokus mereka. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, fokus mereka membangun bait Tuhan. Oleh karena perselisihan, oleh karena banyak tantangan dan sebagainya, akhirnya mereka patah semangat dan terhentilah pembangunan. Fokusnya sudah berubah. Mereka sudah tidak membangun, fokusnya bukan membangun bait Tuhan lagi, maka membangun rumah sendiri. Kalau kita baca selanjutnya, itu latar belakang sehingga muncullah firman Tuhan ini. Ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya Tuhan berbicara melalui Hagai. Ini yang luar biasa. Ayat yang ke-12. Di bawah kepemimpinan dua orang ini, kemudian mendengarkan suara Tuhan. Yang menarik dari kata mendengarkan di sini, saya jumpai bahasa aslinya adalah sama, artinya mendengar, dan arti yang kedua adalah obey atau mentaati atau menundukkan diri, obedience. Kemudian arti kata selanjutnya itu sama seperti yang pertama, dia bilang perhatikanlah keadaanmu, yaitu understanding, mengerti. Sangat penting kita memiliki pengertian, karena tanpa pengertian kita bisa salah melangkah. Pengertian yang benar akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini maksudnya apa? Perlu pengertian. Pengertian itu kita minta hikmat Tuhan untuk mengerti. Kalau kita mau melakukan penilaian terhadap diri sendiri, kita melakukan self assessment, kita melakukan keadaan kita sendiri, kita lihat, kita perlu melihat dengan pengertian. Di sini dia bilang mereka mendengar suara Tuhan, mendengar dengan sikap mengerti, mendengar dengan sikap mau menaati, mendengar dengan sikap mau menuruti apa yang Tuhan firmankan di ayat-ayat sebelumnya. Dan selanjutnya di situ mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Setelah mereka mendapat pengertian yang benar akan apa yang menjadi maksud Tuhan, takutlah mereka. Kata takut di sini lebih kepada mereka segan, lebih kepada mereka menghormati.
Kenapa mereka takut? Karena ternyata mereka jumpai ada kesalahan yang mereka lakukan. Kalau orang tidak ada rasa takut, berarti dia tidak merasa dirinya salah. Tapi ketika dia jumpai, ketika firman Tuhan datang mengoreksi dia, ada rasa takut, berarti dia tahu dia salah. Mereka mengakui mereka sudah salah fokus selama ini. Fokusnya membangun bait Tuhan, mereka beralih kepada membangun rumah mereka sendiri. Fokus mereka sudah berubah. Ayat yang ke-13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Luar biasa. Dari sekian banyak perkataan Tuhan, kalau menurut saya, dari sekian banyak janji Tuhan, yang paling powerful ketika Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Lebih daripada Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Lebih daripada Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau. Lebih daripada Tuhan bilang, aku akan menghalau musuhmu. Kenapa? Karena kalau dia bilang, aku menyertai engkau, itu artinya aku akan memberkati engkau. Aku menyertai engkau, itu artinya aku juga akan melindungi engkau. Aku menyertai engkau, aku akan menghalau semua musuhmu. Maka saya bilang, dari antara semua perkataan Tuhan ini yang paling luar biasa, karena dia merangkum semua janji Tuhan. Amen. Tuhan berjanji memberkati, Tuhan berjanji akan melindungi kita, Tuhan berjanji akan menghalau musuh, akan menghalau sakit penyakit. Dari antara semua itu dirangkum menjadi satu, aku menyertai engkau. Sehingga Yesus hadir diberikan nama Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sebetulnya Tuhan sedang menggambarkan bahwa yang harus kita bangun itu adalah yang ini yang dimaksudkan. Bait yang sebenarnya ini perjanjian lama. Bait perjanjian baru adalah, kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Paulus bertanya, apa hubungan bait Allah, hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Inilah bait Allah yang sesungguhnya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi yang harus kita bangun adalah Tuhan diam di antara kita. Itu adalah bait Tuhan yang paling utama. Itu yang fokus kita yang harus kita bangun. Itulah esensi dari bait Allah. Ketika kita melihat bait Allah sebagai sebuah gedung, sebagai sebuah sesuatu yang berbentuk fisik, maka itulah dihubungkan menjadi berhala. Mereka bilang, apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Orang memberhalakan bait Allah. Karena Paulus bilang begini, yang paling utama bukan bait Allah secara fisik, yang utama bukan bait Allah secara bangunan, yang paling utama adalah ketika Tuhan diam di antara. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita tahu kebenaran ini, kita punya pengertian yang benar antara dengan pernyataan Tuhan ini dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka mau tutup gereja sekalipun, sekali lagi, gedung itu hanya fasilitas. Itu hanya aksesoris. Aksesoris itu begini, kalau ada pakai, kalau tidak ada jangan paksa. Aksesoris. Tapi itu bukan hal yang penting. Anting itu aksesoris. Kalau ada puji Tuhan pakai. Kalau tidak jangan paksa. Orang berusaha untuk membangun aksesoris, membangun. Wah, Jakarta sekarang aksesoris-aksesorisnya ditutup semua. Harga-harga miliaran. Bahkan ada yang sewa harus bayar, sudah bayar 1 tahun. Ya supaya dibuka habis itu. Aksesoris. Orang begitu memperhatikan anting, dia lupa memperhatikan telinga. Bagus tuh anting di telinga, tidak mendengar dengan baik. Artinya fokus telinga itu bergeser, bukan untuk mendengar tapi menaruh aksesoris. Begitupun saudara dan saya, jangan kita berfokus kepada aksesoris. Kita punya pengertian yang benar bahwa bait Allah yang sesungguhnya yang harus kita bangun, yang Tuhan tuntut adalah begini. Kita harus bangun bagaimana caranya itu Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Aku menyertai engkau. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Bukan persoalan ada mimbar atau tidak, bukan persoalan gereja itu ada pemain musik, ada musik atau tidak, tapi ada Tuhan atau tidak, itu persoalannya. Banyak orang sewot ketika tidak ada fasilitas,
Saya dulu sempat pernah, biasa kan pakai slide proyektor, siap-siap hampir satu malam udah siapkan, jadi besok mati lampu. Terintimidasi sebetulnya, tapi kita coba lawan. Masa firman Tuhan dibatasi oleh fasilitas? Artinya kalau ada silakan, kalau tidak ada juga apa. Puji Tuhan, cuma dekat-dekat menyala lampu. Tapi pada akhirnya, pada awalnya memang sempat terintimidasi, kita putuskan, oh tidak. Apapun caranya, tetap sampaikan firman Tuhan. Mau ada pemain musik atau tidak, mau ada musik atau tidak, kita harus kembali ke esensi. Jauh lebih penting Tuhan ada atau tidak. Bukan persoalan gereja itu ada mimbar atau tidak. Ratusan mimbar di gereja ditutup, ribuan mimbar di rumah dibuka. Bukan persoalan fasilitas, bukan persoalan gedung. Itu akan menjadi berhala, saudara. Paulus bilang itu akan menjadi berhala. Tetapi yang paling utama begini, kita harus yakinkan, pastikan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah baik Allah yang sesungguhnya. Itulah yang Hagai maksudkan, yang Tuhan maksudkan oleh Hagai. Itu yang harus kita bangun sebetulnya. Hubungan kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Itu adalah baik Tuhan yang Tuhan bangun. Jangan kita fokus membangun fisik kita saja. Kita lupa membangun kerohanian. Perhatikan keadaan. Tuhan mau pada akhirnya semua perhatian itu kembali ke saudara. Tuhan menuntut perhatian kita supaya apa? Bukan kita memperhatikan Tuhan saja. Pada akhirnya lihat keadaanmu. Karena apa yang kau lakukan berdampak pada dirimu sendiri, tidak berdampak kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Pada akhirnya itu berdampak pada diri kita. Karena dia mengasihi umatnya, dia mau memperingatkan umat. Akhir-akhir ini apa yang sedang kita bangun? Image kah kita sedang membangun? Silakan, saudara mau mempercantik diri, membangun karir, membangun bisnis, silakan. Tetapi yang Tuhan mau begini, yang paling diutamakan, bangunlah baik Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri yang adalah baik Tuhan itu. Itu yang paling utama. Tuhan tidak persoalkan yang hal yang lain. Tapi yang Tuhan inginkan, bangunlah dirimu, bangunlah baikmu. Pastikan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Pastikan Tuhan menyertai engkau. Karena inti dari baik Allah, Tuhan hadir. Sia-sia sebuah gedung gereja yang mewah yang bagus, tapi Tuhan tidak hadir. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, yang paling mengerikan adalah gereja itu dibuat seolah-olah Tuhan hadir. Itu yang paling parah, dan mereka menganggap itu satu hal yang biasa. Saya bukan pada posisi menghakimi, tidak. Tapi mari kita memastikan bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kita, Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, Tuhan hadir dalam setiap bisnis kita, Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan hadir dalam kuliah, dalam sekolah, dalam banyak hal. Ketika Tuhan hadir, itulah baik Allah yang sedang kita bangun. Bukan kita membangun satu hal-hal yang aksesoris saja, yang tidak terlalu penting, tapi yang Tuhan inginkan, itu yang kita bangun. Ayat yang ke-14 dari Hagai. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar. Yang Tuhan bangkitkan lebih dulu itu adalah pemimpin-pemimpin. Maka bagi pemimpin-pemimpin, pastikan Tuhan menggerakkan. Ciri bilang begini, Tuhan menggerakkan semangat. Mereka sudah kehilangan semangat. Fokus itu hilang karena semangat hilang. Aduh, ada pertentangan dari kelompok Samaria. Mereka banyak yang protes pembangunan bait Allah, sehingga sudahlah, kalau begitu kita bangun tempat kita sendiri. Saya berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, hidup dengan baik, tapi saya banyak protes dan sebagainya. Ya sudah, saya bangun saja pribadi saya sendiri. Kehilangan fokus, pada akhirnya kehilangan semangat. Selangkah lagi orang yang kehilangan semangat akan kehilangan harapan. Sebelum mereka kehilangan harapan, mumpung masih kehilangan semangat, maka Tuhan menggerakkan semangat. Di sini digunakan bahasa aslinya adalah seperti Tuhan membangkitkan. Karena pada dasarnya semangat sudah ada di dalam mereka. Itu dibangkitkan, digerakkan lagi oleh Tuhan. Semangat di sini bahasa aslinya itu sama dengan roh. Tuhan bangkitkan roh manusia, roh yang ada pada manusia. Karena semangat itu terletak pada roh kita sebetulnya.
Sehingga roh kita perlu memerintah jiwa kita yang kemudian menggerakkan tubuh kita. Karena kita bukanlah manusia fisik yang memiliki jiwa dan roh. Tidak. Saudara dan saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tubuh. Itu beda. Kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga Paulus bilang, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Dia nak putar tubuh, jiwa, dan roh. Roh, karena kita adalah manusia roh yang punya jiwa berdiam dalam tubuh. Bukan manusia tubuh yang memiliki jiwa dan roh. Sehingga fokus kita itu adalah kepada roh kita. Apa yang ada dalam roh kita itu akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi cara bertindak kita, kemudian akan mempengaruhi tingkah laku kita. Dari dalamlah yang harus dibangkitkan lebih dahulu. Dari dalamlah yang harus kita bangun terlebih dahulu. Dan di sini dibilang kemudian mereka melakukan pekerjaan membangun bait Tuhan semesta. Firman Tuhan hadir saat ini bagi kita. Saya undang musik di sini. Firman Tuhan hadir buat kita semua. Kita sedang membangun apa saja? Bukan persoalan apa yang kita bangun, tetapi seluruh kita membangun kehidupan rohani kita. Adakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita membangun bait Allah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita?